Kalian tinggal tunggu aja email, informasinya akan diinfokan secara online juga, dan kalian bisa cek email kalian secara berkala. Halo semuanya, balik lagi sama aku Tace. Di video Tace kali ini, Tace mau ngebahas tentang Starbucks lagi. Sesuai sama judul, jadi gue pengen sharing ke kalian gimana caranya kalian apply pekerjaan di Starbucks untuk masa pandemi ini. Jadi gue tuh sebelumnya pernah sempat share about Starbucks juga. Jadi waktu itu gue share pengalaman gue pribadi selama gue bekerja dan dari awal gue ngelamar kerja di sana. Kalau untuk gue pribadi itu dulu masih pakai zamannya walk-in interview. Jadi sistemnya tuh kita calon pelamar tuh kepoin Instagramnya Starbucks, dulu namanya Karir Starbucks Indonesia, tapi setahu gue sekarang udah nggak ada. Di sana mereka share untuk waktu, tempat, dan tanggal kapan diadakannya walk-in interview. Nah, sistemnya tuh kalau dulu abis kita dateng nih ke store yang memang ada walk-in interviewnya, itu kita langsung disuruh nunggu dan langsung interview sama HRD-nya. Nah, tapi karena sekarang juga udah berubah kondisinya, jadi untuk Starbucks sendiri merekrut calon partnernya atau calon pekerjanya itu lewat online. Nah, untuk website-nya sendiri nanti gue bakal cantumin di description box. Jadi untuk kalian yang memang pengen apply bisa coba klik, dan gue di sini bakal ngejelasin ke kalian secara rinci gimana caranya kalian untuk mengisi formulir pelamaran kerja di Starbucks. Jadi gak usah lama-lama, gue bakal langsung kasih tahu tutorialnya ke kalian. Dan untuk kalian yang belum subscribe, bisa bantu subscribe channel gue biar channel gue semakin berkembang. Dan kalau kalian suka sama videonya, bisa bantu like juga ya. Untuk yang pertama, kalian bisa buka Google Chrome di HP kalian. Selanjutnya, kalian bisa input link Karir Starbucks Indonesia. Untuk linknya aku masukin ke description box ya. Setelah kalian search untuk link yang tadi udah aku kasih, tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk pertama, kalian bisa isi data pribadi kalian aja sesuai KTP. Dan untuk current location, kalian bisa isi di mana kalian tinggal sekarang ya. Untuk di bagian personal information yang bisa kalian pilih itu ada di bagian status sama di tanggal lahir kalian ya. Untuk di bagian education information, kalau memang kalian lulusan SMA bisa diinput SMA-nya di mana dan jurusannya apa. Kalau di bagian ini kalian tinggal pilih aja posisi yang pengen kalian lamar apa. Dan di sini juga kalian bisa pilih lebih dari satu untuk area store tempat kalian nanti akan bekerja. Di bagian position kalian bisa pilih nih untuk pekerjaan apa yang ingin kalian lamar. Untuk di bagian ini kalian bisa pilih sesuai sama opsinya. Kalau memang kalian tahu informasi ini dari salah satu partner, kalian bisa masukin nama partner tersebut dan ID-nya. Tapi kalau memang enggak, kalian bisa pilih pilihan yang lain ya. Setelah datanya udah diisi semua, kalian tinggal checklist term and condition agreement-nya. Terus masukin kode yang ada di bawahnya. Habis itu langsung disubmit deh. Nah, di video tadi itu gue udah coba mempersingkat dan memperjelas gimana caranya kalian mengisi formulirnya. Karena banyak banget orang-orang tuh yang masih agak sedikit bingung untuk pengisian formulirnya. Di sini gue menekankan ke kalian kalau current location kalian itu sebisa mungkin itu isi dengan alamat kalian sekarang tinggal. Jadi semisal kalian memang KTP-nya tuh ada di Jakarta, tapi kalian tinggal di Bekasi, nggak apa-apa kalian isi current location kalian itu di Bekasi aja. Karena nanti itu akan menjadi pertimbangan bagian personalia atau HRD-nya untuk menempatkan kalian itu ada di mana. Dan seperti screen record yang tadi udah gue jelasin, di situ gue pilih beberapa area untuk penempatan store. Kenapa? Karena itu akan menjadi pertimbangan juga untuk para HRD gimana ketersediaan kalian nantinya ditempatkan. Jadi kalian jangan rewel kalau nanti kalian udah dipanggil dan ternyata penempatannya itu agak sedikit jauh. Makanya tadi gue bilang kalian harus tahu di mana nanti kalian akan ditempatkan, dan kalian pilih. Kalau misalkan memang kalian ngerasa nggak sanggup, kalian bisa pilih satu lokasi aja yang sekiranya lebih dekat dari rumah atau tempat tinggal kalian. Dan daripada kalian bingung, di situ kan tadi aku udah bilang kalau misalkan ada ID referensi. Kalau misalkan kalian tahu informasi lowongan ini dari salah satu teman kalian yang kerja di Starbucks juga, kalian bisa minta namanya dan ID-nya. Jadi nanti itu bisa dimasukin ke formulir pendaftaran pelamaran kalian. Tapi kalau misalkan memang enggak usah bingung, kalian bisa pilih pilihan yang lain aja.
Dan itu nggak sama sekali mempengaruhi nantinya kalian akan diterima atau enggak. Jadi maksudnya tuh bukan berarti kalian masukin ID salah satu partner atau salah satu barista atau salah satu anggota yang bekerja di Starbucks itu kalian akan mendapatkan privilege. Enggak. Jadi itu hanya untuk referensi aja. Kalau semisal kalian punya kenalan temen atau saudara yang kerja di Starbucks gitu. Jadi jangan sampai nih gue nge-share ini terus kalian minta ID referensi gue, karena kan ID gue udah mati, jadi nggak bisa. Dan untuk selanjutnya, setelah kalian submit formulir itu nanti akan ada notifikasi di email. Jadi sebisa mungkin untuk nomor telepon, email itu semua yang kondisinya aktif. Karena untuk informasi selanjutnya itu bisa diinfokan maksimal sekitar seminggu. Karena teman gue sendiri apply di hari Senin itu tuh baru dikabarinnya tuh seminggu kemudian. Jadi nggak yang kayak hari ini kalian apply terus besokannya langsung dikabarin. Biasanya nanti bagian HRD akan memperkenalkan diri mereka itu dari HRD atas nama siapa, terus nanti juga mereka akan memberitahu kalian itu akan diadakan interview lagi lewat online, dan itu nanti schedule-nya kalian harus confirm dulu kalau kalian bersedia atau enggaknya. Sampai di tahap di mana kalian udah nge-submit, kalian tinggal tunggu aja email, informasinya akan diinfokan secara online juga, dan kalian bisa cek email kalian secara berkala. Oh ya, dan gue di sini juga pengen ngasih tau ke kalian kalau misalkan untuk part time dan full time itu kalian itu hanya dibedakan dari jam kerja. Tapi kalau untuk job desk itu kalian tetap sama, tetap bikin minum, kalian sama tetap maintain kebersihan toko, menjaga komunikasi dengan para customer, itu semua pekerjaannya sama, cuman jam kerja, salary, fasilitas aja yang beda. Kalau untuk full time sendiri jam kerjanya dia lebih banyak. Sedangkan kalau untuk part time sendiri itu bisa dipersingkat dan lebih banyak juga liburnya. Jadi sebelum kalian apply, kalian harus tahu dulu kalau pekerjaan ini itu bukan sekedar cuma bikin minum aja. Jadi kalian harus siap juga untuk nanti di lapangannya. Jadi jangan nanti udah apply terus tiba-tiba ternyata capek, gajinya gak seberapa, pulangnya malam dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi untuk kalian sendiri. Jadi jangan pernah apply kalau memang kalian belum siap. Kalau misalkan informasi dari aku kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar, nanti aku bisa bantu jawab. Atau kalian bisa langsung personal DM aja ke Instagram aku, nanti sebisa mungkin aku akan jawab juga. Jadi kalau misalkan untuk kalian yang memang pengen apply, dicoba dulu aja, jangan pesimis, dan kalau bisa ditunggu aja dan bersabar untuk kabar selanjutnya. Dan buat kalian yang memang nantinya udah apply dan ternyata berhasil, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan semisal kalian udah apply dan ternyata kalian dapat panggilan atau mungkin kalian udah bisa ngebar, kalian bisa sharing ke teman-teman yang lain dengan cara komentar di bawah. Jadi nanti teman-teman yang memang baru lihat video aku bisa menjadikan kalian tuh inspirasi. Oke, makasih banget yang udah pada nonton sampai akhir. Buat kalian yang memang masih kepo gimana caranya kerja di Starbucks atau apa aja sih yang dilakuin di Starbucks, itu kalian bisa lihat video aku yang di sebelumnya. Itu aku udah sharing pengalaman kerja aku selama di Starbucks. Dan untuk link Starbucks karirnya itu aku udah masukin ke description box. Jadi buat kalian yang memang pengen apply, kalian bisa coba klik linknya aja.